Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Tusero, NIM 2020210136. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS e-business dan e-commerce. Yang pertama yaitu perbedaan e-business dan e-commerce beserta contohnya. Pengertian e-business. E-business adalah segala aktivitas bisnis melalui media internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. E-business memiliki unsur-unsur yang sama dengan bisnis pada umumnya. Hanya saja segala aktivitas bisnis dilakukan dengan memanfaatkan basis internet. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah segala jenis transaksi jual dan beli produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan mengandalkan jaringan internet. Perbedaan e-business dan e-commerce. Yang pertama, e-business meliputi kegiatan bisnis yang lebih luas dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi dan digital. Di antaranya manajemen rantai pasokan, pemrosesan pesanan secara elektronik, dan manajemen hubungan pelanggan. Sedangkan e-commerce hanya mengacu pada aktivitas penjualan dan pembelian barang dan jasa secara online. Yang kedua, e-business berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang bersifat abstrak, misalnya kepercayaan dan pelayanan terhadap konsumen, peraturan kerja, dan relasi antar mitra bisnis. Sedangkan e-commerce berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang dengan barang. Yang ketiga, e-business memiliki peran edukasi kepada pelanggan agar lebih memahami manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang dapat dari sebuah transaksi online. Sedangkan yang ketiga, e-business memiliki peran edukasi kepada pelanggan agar lebih memahami manfaat dari sebuah produk ataupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Sedangkan lingkup e-commerce hanya sebatas media transaksi jual beli secara online. Contoh penerapan pada e-business yaitu penerapan sistem elektronik dalam penerbitan invoice, penagihan otomatis, dan pembayaran digital dapat menurunkan jumlah waktu yang harus dihabiskan pegawai untuk mengerjakan tugas tersebut. Dalam hal ini, pegawai tidak perlu lagi menggarap semuanya secara manual berkat bantuan teknologi elektronik. Selanjutnya, penerapan pada e-commerce. E-commerce di Indonesia yang banyak diminati antaranya Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Bibi. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan e-commerce bagi perusahaan dan konsumen. Yang pertama, kelebihan bagi perusahaan. Yang pertama, biaya operasional lebih rendah dari toko offline. Yang kedua, margin tinggi dari penjualan produk digital. Yang ketiga, jumlah transaksi online yang terus meningkat. Yang keempat, lebih mudah dikembangkan dari bisnis offline. Yang kelima, tidak memerlukan modal yang besar. Selanjutnya, kelebihan bagi konsumen. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dengan mudah. Yang kedua, harga yang lebih murah. Yang ketiga, pembelian lintas wilayah. Dan yang keempat, dapat diakses kapan saja. Selanjutnya, kekurangan bagi perusahaan. Yang pertama, memerlukan strategi pengiriman yang efisien. Yang kedua, membutuhkan jaminan uptime, keamanan, dan perlindungan terhadap penipuan. Yang ketiga, persaingan tinggi. Selanjutnya, kekurangan bagi konsumen. Yang pertama, tidak bisa melihat barang secara nyata. Yang kedua, masalah keamanan. Dan yang ketiga, ketidaksesuaian dengan produk. Soal nomor 3 yaitu contoh penggunaan e-business di Indonesia. Contoh penerapannya yaitu pada PT Smart Tbk yang telah menyediakan situs atau website tentang perusahaannya di internet yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, yaitu pada www.smarttbk.com. Penerapan situs ini terkait dengan citra perusahaan dan merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk lebih mengenalkan kepada khalayak, baik produk maupun perusahaan itu sendiri. Salah satu bentuk e-business dalam hal promosi meliputi melalui situs tersebut banyak informasi yang dapat diperoleh oleh khalayak. Berikut beberapa item yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, item for investor. Dalam item ini tersedia informasi mengenai laporan tahunan, hasil kuartalan, harga internasional, perkebunan dan produksi, informasi kepada stakeholder, serta pengumuman terbaru. Yang kedua, item for customer. Item ini menyediakan ragam produk yang dapat dikonsumsi oleh konsumen.
Berikut kelebihan dari produk tersebut, sehingga para konsumen dapat mengetahui keunggulan produk tersebut. Yang ketiga, item for job seekers. Item ini memberikan informasi mengenai peluang untuk dapat bergabung dengan perusahaan ini, termasuk juga kriteria yang diperlukan untuk dapat bekerja di sana. Yang keempat, item product receipts. Perusahaan memanjakan konsumennya dengan memberikan beberapa resep masakan yang dapat dicoba oleh customer dengan menggunakan produk perusahaan. Soal nomor 4 yaitu penciptaan nilai tambah atau value creation pada e-commerce terletak pada potensi peningkatan pendapatan atau value enhancement dan pengurangan biaya cost reduction. Jelaskan maksud tersebut. Dengan adanya e-commerce, perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang penjualan ataupun distribusi. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, banyak e-commerce yang tetap membuka gudang penyimpanan ataupun produksi di berbagai negara untuk mempermudah konsumen dalam shipping barang. Dengan adanya e-commerce ini, pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak. Hal ini akan meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan. Soal nomor 5. Saat ini, Tokopedia merupakan platform belanja online yang dinikmati masyarakat Indonesia. Jelaskan pendapat saudara atas fenomena tersebut dan proyeksi perkembangan Tokopedia yang mana kita melihat kerugian Goto atau Gojek Tokopedia pada tahun 2002 mencapai 40,4 triliun. Tokopedia adalah platform belanja online terbesar di Indonesia dan perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara. Berbagai kemudahan belanja online dapat diperoleh dari Tokopedia. Pada tahun 2021 ini, e-commerce unicorn menggandeng Gojek lalu bergabung menjadi Goto yang merupakan nama gabungan dari Gojek dan Tokopedia. Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, Tokopedia juga turut mendukung para pelaku usaha mikro kecil menengah dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Salah satu program kolaborasi yang diinisiasi oleh Tokopedia adalah acara Market Fresh yang diadakan sejak bulan Maret 2018. Emiten teknologi PT Goto, Gojek Tokopedia masih membukukan kerugian bersih yang belum diaudit senilai 40,4 triliun sepanjang 2022. Kerugian itu membengkak 56% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Cross player meningkatnya kerugian Goto salah satunya disebabkan oleh penurunan nilai goodwill yang mencapai 10,9 triliun pada tahun yang lalu. Selanjutnya, proyeksi perkembangan Goto. Direktur Keuangan Grup Goto, Jacky Lo, menjelaskan sepanjang 2022, Goto terus mencatatkan pertumbuhan konsisten di tengah ketidakpastian makroekonomi. Seiring dengan pengelolaan beban secara menyeluruh melalui pelaksanaan efisiensi struktural di seluruh bagian organisasi, Goto diyakini akan mengalami perbaikan ke depannya dan kerugian yang dibukukan Goto akan menyusut. Sebagai informasi, Goto membukukan pendapatan sebesar 3,4 triliun di kuartal 4 2022 atau tumbuh 199% YoY. Pertumbuhan ini didukung oleh naiknya pendapatan dari layanan on demand yang mencapai 1,9 triliun. Riset CIMB Sekuritas memprediksi Goto akan meraih untung lebih cepat dari yang diperkirakan. Profitabilitas Goto ditopang oleh kekuatan ekosistem dan proses integrasi bisnis yang berjalan cepat. Dalam riset tersebut, sebagai ekosistem teknologi yang terintegrasi, Goto memiliki ruang pertumbuhan bisnis yang menjanjikan. Saat ini, kekuatan fundamental Goto ditopang 3 pilar bisnis, yaitu on-demand atau Gojek, e-commerce Tokopedia, dan finansial teknologi atau Goto Finansial. 3 pilar ini kemudian bersinergi dengan aplikasi Bank Jago dan menjadikan Goto lebih solid. Sementara itu, Goto merupakan super app
aplikasi yang memberikan pelayanan ke konsumen secara komprehensif melalui aplikasi Gojek, Tokopedia, GoPay, dan konektivitas aplikasi dengan Bank Jago. CITI juga menilai perubahan sosial berdampak positif ke Gotoh, antara lain urbanisasi yang cepat, populasi yang berkembang, peningkatan gaya hidup, dan kelas menengah yang meningkat. Fenomena sosial ini bisa mempercepat Gotoh mencapai profit dan kemampuan perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan. Selain Gojek pada layanan on-demand serta Tokopedia di e-commerce, riset CITI ini juga melihat potensi besar pertumbuhan bisnis finansial Gotoh, terutama berkat sinergi GoPay dengan Bank Jago. Selain itu, Gotoh juga dianggap fokus pada lokalitasnya. CITI Sekuritas memproyeksi GTV Gotoh tumbuh 42% pada tahun 2022 menjadi 655 triliun, tumbuh 49% pada 2023 menjadi 974 triliun, dan tumbuh 43% pada tahun 2024 menjadi 1.389 triliun. Pendapatan bersih Gotoh diyakini melesat 51% pada 2022 menjadi 23 triliun, naik 46% pada 2023 menjadi 34 triliun, dan meningkat lagi 41% pada tahun 2024 menjadi 47 triliun. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.